Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto, NPM 1904020 080007 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Kanjuruhan. Di sini saya akan membacakan tentang studi, yaitu menatap masa depan bahasa daerah studi kasus di Aceh. Yang pertama, pendahuluan. Bahasa menunjukkan bangsa. Ungkapan itu surat muatan tentang salah satu parameter terhadap seseorang atau komunitas dilihat dari sisi baik buruknya. Salah satu melalui bahasa menjadi salah satu penanda bagi sebuah bangsa. Bagaimana bahasa dalam kapasitas sebagai alat komunikasi dan juga medium berekspresi diolah seseorang atau kelompok orang sehingga muncul sebuah watak atau karakter dari orang atau kelompok yang mengolahnya tersebut. Bahasa seseorang yang tidak berpendidikan berbeda corak, ragam, dan isinya dengan mereka yang notabene memiliki tingkat pendidikan yang bersifat bagus. Itulah yang membedakan antara golongan yang melek huruf dan yang tidak. Melek huruf tidak hanya terbatas pada masalah baca, tetapi lebih luas, yakni upaya mengoptimalkan peran dan fungsi bahasa di dalam sehari-hari. Bahasa secara fungsional masih menimbulkan pro dan kontra berdasarkan tingkat kepentingannya. Sebagai orang mengatakan bahwa bahasa merupakan hal yang penting, artinya bahasa harus betul-betul diperhatikan dan diurusi. Sebagian pendapat mengatakan bahwa bahasa merupakan sesuatu yang tidak penting. Pendapat mengatakan bahwa tidak perlu diberi porsi yang banyak dalam pembinaan ataupun pengembangannya. Hal itu sangat bergantung pada cara pandang kita. Kita cermati salah satu hal yang setiap tahun terjadi, yaitu UN, ujian nasional, terutama pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Apabila melihat realitas pasca UN tingkat dasar maupun tingkat menengah, rata-rata nilai bahasa tidak memenuhi standar kelulusan persyaratan. Dalam konteks itu, apa sebenarnya dalam pendidikan bahasa Indonesia? Apa karena anggapan sepele terhadap bahasa kita sendiri? Apakah tidak ada sinkron atau materi pembelajaran bahasa Indonesia di bangku sekolah dan dari UN? Sangat kompleks ketika kita akan mencari tahu jawaban di atas itu semua. Tapi maksud mengesampingkan persoalan bahasa tersebut bila hal itu menjadi wilayah mereka yang pemangku kebijakan yang relatif kuat dan menyeluruh sesuai dengan konteks bahasa Indonesia yang berskala nasional. Yang kedua, kondisi bahasa daerah saat ini. Situasi seperti itu menjadi fenomena yang umum di setiap daerah di Indonesia, meskipun beberapa daerah ada yang membuat peraturan daerah perda tentang bahasa daerahnya. Bahkan Badan Dunia PBB UNESCO menyatakan bahwa bahasa memiliki jumlah penutur kurang dari 1.000 orang yang memiliki potensi kepunahan yang sangat tinggi. Bahasa dengan penutur seperti itu dikatakan dalam bahasa yang terancam punah. Bagaimana dengan halnya bahasa daerah di Provinsi Aceh? Sementara ini, hasil pemetasan bahasa Provinsi Aceh dilakukan oleh tim pemetaan bahasa Balai Bahasa Banda Aceh menunjukkan adanya gejala kepunahan bahasa, terutama bahasa daerah yang berasal di Kepulauan Banyak, yaitu bahasa Devayan. Secara administratif, wilayah Kepulauan Banyak berada di bawah pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Hasil kajian dilakukan oleh Balai Desa Banda Aceh terhadap bahasa Devayan bukan tidak mungkin akan menjangkiti bahasa daerah lain yang ada di Provinsi Aceh. Tidak terkecuali bahasa Aceh yang memiliki wilayah pakai hampir setiap wilayah provinsi di Aceh. Penutur terbanyak bahasa daerah provinsi adalah bahasa Aceh, lalu disusul bahasa Gayo. Sebuah teori menunjukkan bahwa kelangsungan sebuah bahasa atau hidup matinya sebuah bahasa bergantung pada penutur bahasa yang bersangkutan. Demikian bahwa bahasa daerah harus dikembangkan dan dibina dalam rangka kelangsungan hidupnya kelak apabila tidak mungkin bahasa daerah hanya tinggal lama. Fenomena yang menarik berkaitan dengan keberadaan bahasa daerah di Provinsi Aceh dapat cermati dari sikap bahasa dan penuturnya. Sikap itu merupakan sesuatu yang tidak dapat diempiriskan, tetapi tidak diketahui melalui perilaku yang ditunjukkan oleh orang atau individu yang bersangkutan. Manakala seseorang menyatakan keloyakan pada atasan misalnya, hal itu akan terwujud dalam perilakunya, bukan hanya manis di mulut, melainkan benar-benar antara sikap yang dia pilih berbanding lurus dengan perilaku atau perbuatannya. Dalam hal berbahasa kita harus demikian, namun sering berteriak-teriak akan pentingnya bahasa daerah, tapi di sisi lain tidak berusaha meneruskan bahasa tersebut. Justru terkadang lebih sering menggunakan bahasa dan istilah asing, padahal istilah asing yang digunakan itu ada padanya dalam bahasa Indonesia.
Kondisi bahasa daerah semakin terpinggirkan biasanya menjadi mereka kategori sebuah golongan remaja atau kaum muda. Masa krusial pada aspek daur ulang manusia dalam masa remaja, usia yang rentan oleh pengaruh dunia luar terhadap usia dalam proses jati diri. Pada sisi bahasa, remaja menjadi komunitas yang memiliki kecenderungan untuk berubah. Tidak jarang di dalam perkotaan terjadi fenomena bahwa kaum remaja tidak menguasai lagi bahasa daerahnya. Alangkah bijaknya apabila dasar fondasi bahasa daerah atau bahasa pertama dibuat terlebih dahulu itu berkaitan dengan domain bahasa. Domain bahasa secara garis besar terbagi atau menjadi 3, yaitu bahasa daerah atau bahasa ibu, bahasa nasional, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Bahasa asing dimaksudkan adalah bahasa secara geografis berasal dari luar wilayah Indonesia, dapat berupa bahasa Inggris, Arab, Jepang, dan lain-lain. Apabila kita berkaca pada kasus Provinsi Aceh, di sisi kebijakan terasa perlakuan yang berbeda. Perlakuan ini saya mengabaikan tentunya kegiatan Kongres Bahasa Aceh sebelumnya akan rutin diagendakan ketidakadaan kemauan politik para pemegang kebijakan daerah disebabkan oleh kurang sensitifnya para pemegang kebijakan atas persoalan bahasa daerah. Rumai selama ini penulis pro tentang tentunya Kongres karena masalah pengajuan penganggaran yang selalu mentah. Sikap berbahasa penutur bahasa daerah sendiri cenderung negatif. Secara konseptual tidak dimengerti oleh mereka secara pasti. Itulah kelelahan masyarakat yang menunjukkan fenomena budaya Inggris. Penulis pernah mengadakan survei kecil-kecil yang mengambil ruas jalan utama perdagangan. Hampir 70% penulis di sepanjang jalan terutama menggunakan kata asing seperti fashion dan baby shop. Apakah semua orang Aceh akan diinggriskan? Penulis mereka kondisi seperti itu. Pada saat ini telah hadir Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Khusus tentang bahasa, dalam undang-undang tersebut diatur bagian tujuan fungsi daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Seiring era otonomi daerah, ada tanggung jawab moral pada pemerintah daerah untuk aktif melakukan pembinaan terhadap bahasa daerah di wilayahnya. Bagaimana dengan Provinsi Aceh, kita memiliki para pemegang kebijakan soalnya khususnya pada kebudayaan, terutama soal bahasa untuk sekedar melirik keberadaan bahasa daerah. Jangan sampai kita menyesal melakukan antisipasi sehingga tidak sampai terjadi bahasa daerah kelak hanya tinggal nama. Perlu untuk maju dan berkembang, dan seperti halnya itu. Yang ketiga, kesimpulan yang terakhir. Bahasa daerah tidak lepas dari persoalan pro dan kontra. Harus tetap diperhatikan dengan revitalisasi bahasa daerah, otomatis akan meningkatkan daya hidup dan daya ungkap bahasa daerah yang memperkaya kebudayaan Indonesia. Seringkali kita terjebak pada hitungan matematis tentang teknologi melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah adalah aset yang berharga bagi Indonesia. Oleh karena itu sudah saatnya para pemangku kepentingan di bidang kebahasaan ini secara ikhlas melakukan upaya pelestarian dengan kapasitas dan perannya masing-masing. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.